Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syams Rizal BTA channel yang pada saat ini Al-Fakir ingin menyampaikan kisah terakhir Rasulullah, yang mana diantaranya saat dalam keadaan sakitnya Rasulullah masih tetap memikirkan umatnya, dan beliau pernah ceritakan ummati, artinya alhamdulillah beruntung sekali kita umat Nabi Muhammad, dan semoga yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat sehingga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam jannah surganya Allah. Baik, di sini Al-Fakir ingin meringkas waktu masuk ke pembahasan topik yang akan Al-Fakir sampaikan tentang sakitnya, lalu tiba-tiba beliau di saat sakitnya Rasulullah, lalu beliau tiba-tiba dikunjungi oleh malaikat Jibril dengan mengucapkan Assalamualaikum wahai Nabi Allah. Lalu jawab Rasulullah, Waalaikumsalam ya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril sampaikan, ya Rasulullah, di depan pintu sudah datang malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Lalu apa jawaban dari Rasulullah? Silakan masuk. Tiba-tiba malaikat pencabut nyawa tersebut mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan khabar kepadamu ya Rasulullah. Apakah engkau masih ingin di dunia ya Rasulullah? Maka dengan segala kenikmatan yang akan diberikan kepadamu di masa depan, dengan segala kenikmatan yang akan Allah berikan kepadamu, wahai pemimpin umat. Lalu tiba-tiba Rasulullah dalam keadaan sakitnya yang tertatih-tatih menjawab, saksikan bahwa wahyu sudah semua kusampaikan dan tidak ada yang kututup-tutupi. Artinya di dalam hal ini Rasulullah sudah siap untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, atau siap menerima ajalnya. Rasulullah dari salah satu Ummu binti Maimunah. Dari hari ke hari sakit Nabi makin bertambah. Lalu tiba-tiba kepada Ali untuk diantar ke Umi Aisyah, ke rumahnya Umi Aisyah. Saat perjalanan, para sahabat dan yang lainnya melihat susah payahnya Nabi.
tetap menangis dan berkumpul. Sehingga berita ini menyebar ke seluruh kota Mekah dan Madinah, menyebar ke kota sampai ke kota Mekah bahwa Rasulullah, dan salah satu petunjuk lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Tiba-tiba beliau berkata, "Wallahi, kepakiran yang aku takutkan kepada Allah dan segalanya, tidak ada pun satupun yang kutakutkan selain daripada ummati ke depannya. Jagalah kalian dari salat kalian, jagalah hamba-hamba sahaya kalian." Lalu beliau Rasulullah menjawab, "Abdan." Saat itu Sayyidina Abu Bakar menangis saat Rasulullah berkata abdan. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Barang siapa yang pernah kuzolimi, barang siapa yang juga pernah ku sakiti atau apa saja, maka saat inilah kalian ingin berkata, saat inilah aku akan berikan kepada kalian." Tiba-tiba datanglah salah seorang sahabat, Ukaisah bin Ibnu Mihsan, yang 70.000 orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku mau kisas kau Rasulullah. Karena saat perang, salah satu perang tentu engkau tanpa sengaja melemparkan tongkat dan mengenaiku. Untuk itu aku ingin membalas ya Rasulullah." Lalu berdirilah Ali, Ibnu Abbas dan rekan-rekan yang lain. "Ya Rasulullah, kisas itu diberikan kepadaku saja." Namun apa jawab Rasulullah? "Tidak. Engkau sendiri ya Ukais bin Abdul Mihsan yang akan mengkisasku." Lalu Ukais bin Mihsan berkata, "Ya Rasulullah, bukalah bajumu." Pada saat itu para sahabat dan umat yang lainnya semakin geram kepada Ukais bin Mihsan tadi. Namun Rasulullah berusaha di dalam keadaan susah dan sakitnya tetap membuka bajunya. Dan saat Rasulullah membuka bajunya, lalu diberikan tongkatnya untuk mengkisas Rasulullah. Saat terbukanya baju Rasulullah, maka dilemparkanlah tongkat itu ke tempat yang lain. Lalu Ukais Ibnu Mihsan memeluk Rasulullah, "Ya Rasulullah, akulah orang yang terakhir yang ingin memeluk dan menyentuh kulitmu." Jadi dalam hal ini Al-Fakir bisa menceritakan, di antara banyak para sahabat tadi, hanya 2 orang menurut Al-Fakir yang bisa mengerti bahwa dari dari perkataan Rasulullah yang mengucapkan abdan tadi. Abu Bakar As-Siddiq sudah menangis terseduh karena ucapan abdan itu adalah untuk dirinya, bahwa untuk diri Rasulullah, bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan berpisah kepadanya, termasuk Ukais Ibnu Mihsan tadi. Jadi
Bukannya ingin membalaskan, namun ingin menyentuh kulit Rasulullah karena begitu cintanya terhadap Rasulullah. Di sini Al-Fakir mengartikannya para sahabat dulu yang melatari belakang mereka beragama dasarnya cinta menurut Al-Fakir. Tanpa kita mencintai apa yang kita cintai dan kita tidak mengerti apa yang kita cintai, maka ibadah kita akan sia-sia. Sini Al-Fakir ingin menjelaskan agama Islam ini hadir karena adanya cinta. Maka Islam dinamakan rahmatan lil alamin. Lalu di saat-saat terakhir beliau yang begitu cintanya kepada umat ini, di saat sakitnya dan saat sakaratul mautnya yang hebatnya itu, beliau masih bersabda, ya pada umatnya, jika begitu hebatnya sakaratul maut ini, maka timpahkan kepadaku ya Allah saja, dan umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Jadi Al-Fakir sangat terharu dengan perkataan baginda kita, baginda besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu cintanya kepada umatnya sehingga beliau berkata, umati, umati, umati. Jelas di sini perkataan beliau adalah umat. Hidup beliau dihabiskan semuanya untuk dakwah, semuanya untuk agama. Dan dalam sakit pun beliau masih memikirkan umatnya tanpa peduli dengan sakit beliau. Begitu juga saat beliau membawakan syiar Islam ke penduduk Taif pada waktu itu, maka penduduk Taif malah melempari sehingga berdarah giginya. Lalu Jibril berkata, apa kau ingin membalas ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebut, maka Jibril berkata, aku akan mengangkat sebuah jabal atau gunung dan aku akan kutimpakan kepada mereka. Namun apa jawab Rasulullah? Aku diutus bukan untuk merusak, aku diutus bukan untuk menghancurkan, aku diutus untuk membawa keselamatan. Mereka melempariku karena mereka tidak tahu ketidaktahuan mereka. Maka aku maafkan mereka ya Jibril. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang Al-Fakir mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan atau salah. Namun niat Al-Fakir sedikit demi sedikit ingin menyampaikan dakwah bil lisan. Maklum selama ini Al-Fakir mungkin kurang pendidikan agamanya, bahasa Arabnya juga. Jadi Al-Fakir mohon maaf, dan kepada Allah hamba Al-Fakir mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.